Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rana. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan KPK Sukje pada bagian yang pertama. Namun sebelumnya, jika subscribe kalian masih merah, bisa kalian klik share dan like. C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. A. Demokrasi parlementer antara tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada tahun 1945, demokrasi kabinet presidensial tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada tanggal 5 Juli 59, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya Dekret Presiden 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. D. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Periode ini sering disebut juga dengan Orde Lama. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan sistem demokrasi terpimpin, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Sehingga banyak terjadi penyimpangan. Ini diantaranya gambaran demokrasi 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan nama Tritura. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Isi dari 3 tuntutan tersebut adalah sebagai berikut. A. Bubarkan PKI. B. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. Dan C. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. C. Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut diantara lain: A. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. B. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. C. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Di Demokrasi Pancasila masa reformasi 1999 sampai 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya
dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. 2. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. A. Sistem parlementer. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. A. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja, Sultan atau Kaisar. C. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan B. Sistem semi-parlementer. Ciri semi-parlementer. A. Menteri diangkat oleh Presiden. Perdana Menteri diintervensi Presiden. C. Kabinet dibentuk oleh Presiden. D. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab pada Parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut Hauge, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu 1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. 2. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. 3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. C. Sistem presidensial. Ciri pemerintahan presidensial diantaranya adalah sebagai berikut. A. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. B. Kekuasaan eksekutif. Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan perwakilan rakyat. C. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. D. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Presiden. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Inilah yang dipakai pada negara kita, negara Indonesia. Demikian anak-anak materi pada kali ini, sedangkan sub B tentang lembaga-lembaga negara kita lanjutkan pada pertemuan sesi yang kedua. Selamat belajar, tetap semangat, selalu taati perintah orang tua dan jalani perintah agama kalian masing-masing. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.